Lu kenapa sih, Nen? Kok kayak bingung gitu? Iya nih Cin, gue lagi pusing banget. Kenapa tuh? Soalnya kan kita minggu depan ada mata kuliah pembangunan politik Cin. Tentang materinya partisipasi dan mobilisasi politik. Gue lagi bingung di bagian partisipasi politiknya Cin. Oke, jadi gini, Nen. Partisipasi politik itu, ini saya akan menjelaskan pengertian dari partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik menurut Michel Roth dan juga Philip Althoff, partisipasi politik itu adalah segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum, termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau agregat individu sebagai warga negara biasa secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan publik. Partisipasi politik secara harfiah sendiri dapat diartikan sebagai keterlibatan warga dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Atau partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak suaranya, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan aksi dan juga gerakan, maupun bergabung dengan partai politik. Selanjutnya, itu ada manfaat dari partisipasi politik. Jadi yang pertama, manfaat dari partisipasi politik yaitu untuk menunjukkan kelemahan dan juga kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut. Yang kedua, sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Nah, berikutnya itu ada contoh dari partisipasi politik. Contoh dari partisipasi politik yaitu pemilu. Kenapa? Pemilu merupakan salah satu contoh dari partisipasi politik karena dalam kegiatan pemilu itu terdapat tindakan atau keterlibatan warga negara atau partisipasi warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik. Karena pada saat pemilu warga ini ikut untuk menyeleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun membuat tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya, yang pastinya berpengaruh dalam pembuatan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Oh, jadi gitu Cin. Oke, makasih ya. Tapi gue masih bingung nih. Kan tadi kita udah ngomongin partisipasi politik. Nah, materi minggu depan itu juga ngomongin mobilisasi politik kan? Nah, gue tuh juga masih bingung mobilisasi politik itu apa. Lo tahu nggak? Oh, jadi mobilisasi politik itu dan konsep dasar mobilisasi politik. Mobilisasi politik dapat didefinisikan sebagai usaha para aktor politik seperti partai politik, calon legislatif, atau gerakan sosial untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Lalu, tahap-tahap mobilisasi politik. Mobilisasi politik melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap kepentingan atau dimensi kognitif. Pada tahap ini, aktor politik menciptakan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat tentang isu-isu politik dan kepentingan mereka. Ini melibatkan penyebaran informasi dan penjelasan tentang visi misi dan program kerja. Lalu yang kedua ada tahap pembentukan komunitas atau dimensi afektif. Tahap ini fokus pada pembentukan hubungan emosional dan komunitas di antara masyarakat dan aktor politik. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan membangun ikatan sosial dan emosional seperti partisipasi dalam acara budaya atau komunitas lokal. Lalu yang ketiga ada tahap pemanfaatan instrumen atau dimensi instrumental. Pada tahap ini aktor politik menggunakan berbagai instrumen untuk menggerakkan masyarakat seperti kampanye, sosialisasi langsung, dan penggunaan media. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mendorong tindakan politik yang diinginkan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi politik, modal sosial, budaya, dan ekonomi. Aktor politik yang memiliki modal sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat dapat lebih efektif dalam melakukan mobilisasi. Modal sosial melibatkan jaringan dan kepercayaan. Modal budaya melibatkan penggunaan simbol dan nilai-nilai budaya. Lalu ada modal ekonomi melibatkan sumber daya finansial untuk mendukung kegiatan mobilisasi. Sekian. Oh, jadi gitu Nen, arti mobilisasi politik. Itu cinta. Oke.
Kalian lagi ngomongin apa? Kita lagi belajar mobilisasi sama partisipasi politik nih, Mar. Kalian tahu nggak sih kalau partisipasi dan juga mobilisasi politik itu ada kaitannya tahu sama elit dan juga kekuasaan? Oh iya kah? Iya. Oh. Apa tuh? Kalian mau tahu nggak? Mau. Yuk lanjut video setelah ini. Ya teman-teman, partisipasi politik dan juga mobilisasi politik sudah di-mention tadi. Saya sedikit mention, partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan politik secara sukarela. Sedangkan kebalikannya, mobilisasi politik adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan politik namun secara keterpaksaan, baik itu oleh individu maupun oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan, teman-teman. Nah, setelah ini saya akan membahas hubungan antara partisipasi politik dan juga mobilisasi politik dengan elit dan juga kekuasaan, teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu elit dan juga kekuasaan terlebih dahulu. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah keinginan suatu individu dalam suatu hubungan sosial. Misalkan, seseorang ingin menyuruh orang lain di dalam negara atau masyarakat maupun di dalam pemerintahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang elit. Menurut Pareto dan juga Mosca, elit adalah sekelompok orang ataupun segelintir orang yang memiliki posisi kunci di dalam masyarakat, teman-teman. Biasanya adalah seorang pejabat atau aktor-aktor yang penting di dalam suatu negara. Nah, kemudian teman-teman pasti akan bertanya, terus apa hubungannya antara partisipasi dan mobilisasi dengan elit dan juga kekuasaan? Nah, teman-teman, elit dan juga kekuasaan di sini memiliki peran yang penting, teman-teman. Mereka akan memberikan pengetahuan, pendidikan terkait dengan politik yang nantinya mereka akan dapat berpartisipasi politik karena pengetahuan dan pendidikan tersebut dari elit politik kepada masyarakat. Nah, kemudian secara realitas tapi teman-teman, elit politik ini akan mempertahankan dan juga memperebut posisi mereka di dalam kekuasaan. Sehingga secara harfiah tadi, partisipasi politik sebenarnya tidak dibutuhkan begitu kuat oleh para elit politik. Mereka lebih memilih mobilisasi politik dibandingkan partisipasi politik. Saya memiliki pendapat, teman-teman, yaitu adalah partisipasi politik adalah orang-orang yang idealis. Dan juga mobilisasi politik adalah orang-orang yang pragmatis, teman-teman. Sekian dari saya. Kira-kira nanya siapa ya kita ya tentang materi tadi? Ada Zaki Sidan tuh. Kita nanya Zaki Sidan yuk. Hai Zaki Sidan, kita mau nanya dong keterkaitan partisipasi politik, mobilisasi politik, sama pembangunan politik. Kita tahu gak? Nani, kamu nggak tahu? Kalau gitu, ini dia penjelasannya. Partisipasi dan mobilisasi politik adalah dua elemen penting dalam pembangunan politik, terutama di negara berkembang. Elit politik sering menggunakan mobilisasi untuk memperluas partisipasi guna mencapai tujuan seperti mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan kesejahteraan. Contoh seperti pemerintahan Ayub Khan yang di Pakistan menunjukkan bagaimana mobilisasi kelas menengah pedesaan untuk memperluas partisipasi malah memicu keresahan sosial dan jatuhnya rezim. Di sisi lain, kelompok seperti Viet Cong di Vietnam berhasil memperkuat kekuasaan mereka melalui partisipasi desa-desa lokal. Namun, elit seringkali lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas daripada partisipasi yang luas. Pemerintahan militer di Peru misalnya membatasi partisipasi politik meski fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi. Intinya, hubungan antara partisipasi, mobilisasi, dan pembangunan politik sangat ditentukan oleh tujuan strategis elit. Mobilisasi yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakstabilan, sementara partisipasi yang terarah bisa membantu konsolidasi kekuasaan.
Dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik dan mobilisasi politik memiliki peran penting dalam proses politik, terutama dalam konteks pembangunan politik. Partisipasi politik mencerminkan keterlibatan sukarela masyarakat dalam pembuatan keputusan, sedangkan mobilisasi politik lebih bersifat terarah karena biasanya dipengaruhi oleh elit politik untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan keduanya dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan dan juga kebijakan publik, namun juga dapat menimbulkan ketidakstabilan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam berbagai kasus, elit politik menggunakan mobilisasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, hal tersebut dapat mengabaikan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat. Maka dari itu, keseimbangan antara partisipasi politik dan mobilisasi politik sangat penting untuk mencapai pembangunan politik yang berkelanjutan dan juga stabil. Sampai dengan penilaian keputusan. Nggak mau. Dan juga mobilisasi merupakan Pulang kerja. Pulang. Minta tolong dong cepat. atau orang-orang ulang-ulang guys. Bisa mempengaruhi. Kenapa?